Moin, ketemu lagi di channel YouTube Erin di Jerman. Hari ini ikutan kami untuk ngerasain vibes-nya lebaran di Jerman. Nah, ini kita mulai dari rumah menuju ke shelter bus. Nah, dari sini kita akan menuju ke stasiun Harburg. Ini sekitar jam 7 pagi kita berangkat dari rumah menuju ke KJRI karena di sana akan diadakan sholat Id berjamaah untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Hamburg. Nah, dari stasiun Harburg ini kita menuju ke Hamburg Hauptbahnhof. Nah, di sana nanti kita nyambung lagi untuk menuju ke KJRI Hamburg. Nah, karena momennya lebaran, jadi kita sekalian silaturahim juga. Ini ketemu satu keluarga orang Indonesia yang sama-sama tinggal di Harburg. Jadi ini kita jalan bareng dari Hamburg Central Station ke Lattenkamp. Perjalanan dari rumah dari Harburg ke KJRI Indonesia itu mungkin memakan waktu sekitar 50 menit sampai 1 jam. Jadi sebelumnya kami udah follow Indonesia in Hamburg kalau nggak salah nama Instagram officialnya dari KJRI Hamburg, dan mereka ada post tentang kalau misalnya mau ikutan untuk join sholat Id bareng itu ada daftar, jadi ada kayak linknya itu untuk mendaftar. Nah, kita daftar, kemudian kita datang di hari H sesuai sama jam yang ditentukan, dan yaudah kita sholat bareng. Nah, kebetulan ini jaraknya lumayan agak lumayan jauh, jadi ada transit. Tapi karena lebaran jadinya semangat aja untuk berangkat pagi-pagi. Walaupun di sini cuaca masih dingin, jadi kayak ini udah mau masuk ke spring, cuman cuacanya masih sekitar kayak 5 sampai 10 derajat deh setiap harinya. Kadang cuacanya bisa hujan, kadang juga ada hujan es, kadang juga panas, jadi nggak bisa diprediksi. Menurut kami jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Eropa dan menganut kepercayaan Islam gitu, di sini hidup di sini tadinya awalnya kepikiran kayak mungkin akan sulit atau sulit ibadah dan lain-lainnya, tapi ternyata banyak juga tersebar gitu beberapa masjid di kota. Dan kalau kalian ya prepare kayak setiap berangkat misalnya mau pergi kemanapun bawa aja mukena, dan ya udah gitu kalian bisa sholat. Juga pun nemuin makanan halal di kota Hamburg ini relatif lebih mudah karena ada banyak mungkin warga negara Turki ya, dan mereka buka toko di seluruh kota, hampir di seluruh kota, dan kita bisa beli makanan halal. Jadi ada toko kayak swalayan supermarket Turki, dia jual daging halal, terus makanan jadi juga ada restonya gitu, dan itu memudahkan untuk kita yang cari makanan yang emang halal. Nah, ini kita udah sampai di KJRI Hamburg. Awalnya sebenarnya cuacanya bagus ya lumayan cerah. Cuman ternyata nggak lama setelah kita sampai itu ada gerimis. Jadi tadinya sholatnya mau di-arrange di luar kayak gini di halaman belakang KJRI Hamburg karena cukup luas. Tapi karena ada gerimis, jadi ada pergeseran, kayak ada beberapa orang yang masuk ke dalam gedung. Overall akhirnya di sini kita ketemu dengan beberapa orang Indonesia juga dan bisa kenalan dengan teman-teman lain yang bekerja dan kuliah di Hamburg ini. Nah, durasi sholatnya ini mungkin sekitar 1 jam, sholat berjamaah, sholat Id, kemudian dilanjutkan jam 11 siang ada open house dari KJRI Hamburg. Cuma karena ini orangnya ramai banget, mungkin yang datang itu sekitar 600 sampai 800 orang, dan menurut kami itu kayak full. Terus ada open house jam 11, ini kayaknya nggak akan muat. Jadi karena ada yang ajak, ada kenalan baru di sini, nah mereka ajak kami untuk main ke rumah mereka untuk halal bihalal dan makan-makan makanan Indonesia, yang mana tuh kayak kita seneng sih dapat kenalan baru, dan mereka ramah sekali dan mau open untuk kenalan dengan kami. Jadi setelah sholat Id kami langsung berangkat ke rumah mereka di dekat bandara, di dekat bandara Hamburg. Nah, ini perjalanan mungkin kayak sekitar 20 sampai 30 menit. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Hamburg, kami awalnya merasa kayak asing dan gimana ya, jadi ada rasa homesick gitu. Cuma karena ketemu beberapa teman-teman baru dan mereka baik, open, jadi itu benar-benar pengalaman yang menurutku nggak akan kita dapatin kalau misalnya kita tinggal di Indonesia. Tada, nah ini kita udah sampai di rumahnya.
Tapi saya nggak makan sih jengkol. Buat pecinta kayaknya luar biasa ya. Mantap banget. Ya emang biasa kita tidak gimana? Atau mandi aja kan? Balon juga. Ya. Kalau dia mau ngadem di luar juga boleh. Adem banget kayaknya di luar. Ini apa ya? Semur. Oh, semur. Semur iga. Dan pasar. Oh, Bali. Aku ambil ini apa namanya? Kursi-kursi pasar. Mau Ketemu di kajian lah ya. Gak mau sama Najib panggil itu. Sanilun ya? Sanilun. Udah ibu-ibunya dulu, ibu-ibunya dulu. Dia gak apa-apa dipakai. Kayaknya udah pernah. Ada sesi foto juga, seru banget dan aku berterima kasih banget sama tuan rumah, juga sama temen-temen yang udah baik banget mau sharing. Yuk. Dadah. Dadah. Coba. Tasnya Ren mana? Dadah. Ini tas aku. Dah. Nah, menjadi muslim di Hamburg, di Eropa yang mayoritas penduduknya bukan orang muslim, itu adalah suatu tantangan baru buat kami, dan menyadari bahwa kita hidup di dunia ini, kita sebagai minoritas, tapi kita tetap bisa memegang teguh hal-hal yang emang kita yakini, dan kita tetap akan pada pendirian kita untuk terus memegang agama Islam. Nah, di Jerman, sholat Jumat biasanya dilakukan di masjid atau pusat keagamaan Islam pada waktu tengah hari, waktu zuhur. Nah, waktu sholat Jumat ini disesuaikan juga dengan waktu setempat. Meskipun di Jerman populasi muslim yang sangat banyak dan signifikan, namun tergantung juga pada daerahnya. Nah, kadang-kadang akses terhadap masjid atau tempat ibadah bisa terbatas. Nah, namun di kota-kota besar seperti tempat tinggal kami di Hamburg atau misalnya seperti di Berlin atau di Frankfurt, terdapat berbagai masjid dan fasilitas keagamaan yang juga menyediakan layanan sholat Jumat untuk umat muslim. Sebagai bagian dari masyarakat Jerman yang majemuk, umat Islam memiliki hak untuk menjalankan ibadah mereka dengan aman dan dihormati sesuai dengan hukum dan kebijakan negara. Dan memang kami mengakui bahwa sholat Jumat yang biasa kita lakukan di Indonesia itu adalah suatu hal yang bisa dianggap sebagai privilege, karena untuk sholat Jumat di Jerman effortnya jauh lebih besar dibanding waktu kita berada di Indonesia. Tinggal di Jerman juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Negara ini memiliki sejarah yang kaya akan perjuangan untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan hidup di tengah masyarakat yang beragam, kita belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya. Nah, salah satu hal positif tentang Jerman adalah walaupun kami minoritas di negara ini sebagai seorang Asia dan sebagai Muslim, tapi mereka tidak memandang latar belakang ataupun ras yang kita miliki. Nah, contohnya sering banget di transportasi umum ketemu dengan orang tua ataupun orang lain yang tiba-tiba kayak bisa negur kita dengan kayak sangat ramahnya. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak untuk tinggal di Jerman? Sharing di kolom komentar ya. Tschüss!